Salam jumpa untuk semua sahabat DKB. Kita kembali bertemu dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Rusarus, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program, Anda sudah tahu, program yang membahas masalah-masalah sosial politik atau masalah-masalah kehidupan bersama di negara ini dalam perspektif iman Kristen, dan atau menyampaikan juga pokok-pokok ajaran tertentu dari iman Kristen dan perkembangan teologi di dunia Kristen. Dan kali ini kita berbicara tentang revolusi mental beragama adakah? Bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Selamat jumpa Pak Martin. Selamat jumpa Pak Ardanus. Apa kabar? Bertemu kembali. Sehat selalu pasca pandemi, makin sehat semua. Mas, belum pasca pandemi ini, baru pasca vaksinasi. Itu Bagian belum dari selesai. Keyakinan. Ya, pengharapan ya. Betul. Ya, saya lihat di Facebook Pak Martin lagi baru pulang jalan-jalan dari Sumatera. Iya, dari Pulau Samosir. Ada apakah di sana? Iya, Lagi kita lagi mencari daerah atau desa-desa yang bisa menjadi desa berdikari. Desa berdikari. Ya, karena itu prinsip Pancasilanya Soekarno kan gitu ya. Oh, berdikari secara ekonomi, Mhm. dalam kebudayaan juga punya kemandirian, character building, tapi juga desa itu berdikari dan punya produk yang bersifat untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Dicari atau mau dibangun? Ya, dicari, ditemukan, lalu nanti bersama-sama masyarakat membangun sehingga ada desa berdikari bermunculan Indonesia ini. Wah, menarik, sangat menarik. Ya, kita berbicara tentang revolusi mental beragama adakah? Sahabat JKB, kita berada di ujung tahun dan kami merasa kita perlu melakukan semacam evaluasi lah. Evaluasi mengenai kehidupan beragama di Indonesia, supaya kita nanti memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, kalau bisa dengan perspektif dan cara beragama, ya kalau nggak baru tapi semakin baik lah, semakin baik dari apa yang terjadi pada tahun 2021 ini. Dan sekali lagi untuk membicarakan ini telah datang di studio Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga, dan kita mulai saja percakapan kita supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia. Pak Martin juga barangkali memantau ya, belakangan ini saya melihat semakin terasa pamer berita tentang orang-orang yang pindah agama itu semakin gencar. Ya, diberitakan ada rasa kebanggaan, dan lalu nanti yang baru pindah itu menjelek-jelekan agama asalnya ya, dan orang yang dipindahi agama kayak merasa bangga kalau ada orang beragama lain pindah ke agamanya. Ini gejala apa Pak Martin? Ya, itu memang kedengaran kecil ya sebenarnya ya. Itu kan perkara individu yang mungkin karena beberapa alasan, mungkin juga alasan yang religius, ada juga alasan yang lebih karena perkawinan, mengalami konversi atau pindah agama. Namun sekarang yang kecil itu diangkat ya, untuk sebuah, menurut saya semacam etalase yang agama tertentu tunjukkan atau agama-agama tunjukkan. Inilah etalase bahwa kami ini kuat, bahwa kami ini makin besar, bahwa statistik kami ini semakin menaik, dan itu tandanya kami lebih kuat dibanding kalian. Agama kalian ditinggalkan oleh penganutnya. Jadi menurut saya ini gejala yang melanjutkan hal-hal yang harusnya kita sudah atasi ya, yaitu agama menjadi tembok pemisah, agama menjadi tempat orang mengkubukan diri ya, agama menjadi ruang orang untuk menutup diri terhadap yang lain. Dan kadang-kadang kata orang begini Pak Arlianus, apakah memang cara-cara hidup sehari-hari yang bergesekan membuat agama juga modelnya bergesekan? Apakah cara-cara hidup sehari-hari yang membangun front gitu ya, untuk kuat, untuk menunjukkan yang lain lemah, saya hebat, apakah juga itu dipindahkan ke dalam cara beragama? Ya. Jadi apa yang tadi Pak Ardanus katakan, hal yang mungkin dulu kecil saja ya, orang beralih agama, tapi rupanya ini mencerminkan satu mental beragama yang masih membentengi diri, masih ingin kelihatan lebih kuat, lalu mengalahkan yang lain. Dan menurut saya itu mencemaskan kalau terus-menerus pamer itu berkembang dalam masyarakat kita. Jadi ini semangat untuk mengalahkan, paling tidak membuat yang lain, kamu jangan macam-macam loh ya. Kamu semakin sedikit dan kami semakin besar. Apakah itu? Ya, dan itu seperti mengulang memori bahwa
banyak-banyakan, kuat-kuatan ya. Lalu juga memang kan bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang agama-agama itu berdatangan. Lalu ada yang berpindahan. Malah ada yang mengatakan kan Indonesia itu berlapis-lapis. Ada lapisan agama leluhur ya, Parmalim atau agama di Sumba. Lalu ada lapisan agama Hindu-Buddha. Kita lihat Borobudur misalnya, kita lihat Bali. Lalu ada Islam, lalu ada Kristen. Nah, lapisan-lapisan ini kan kiranya bisa bersama-sama memperkuat bangsa kan begitu. Mestinya begitu. Ya, tapi yang diingat justru sekarang lapisan kami lebih tebal dari kamu, gitu ya. Kamu ini akan menipis dan kami akan menguat. Dan menurut saya itu membangun memori bahwa konversi itu dulu berjalan sebagai persaingan, ya. Padahal sebenarnya memori itu justru mungkin tidak persaingan, tapi semacam orang rela, gitu ya, untuk lebih diperkaya oleh agama yang baru misalnya. Jadi itu gejala yang mencemaskan ya, selain menunjukkan etalase agama saya lebih hebat, tapi juga membuat kenangan kita tentang agama-agama yang datang itu menjadi kenangan yang berkonflik. Padahal harusnya kedatangan agama yang berlapis-lapis tadi itu kan membuat orang-orang Jawa ini yang pernah Hindu menjadi Muslim, lalu pernah Muslim, ada sebagian kecil yang menjadi Kristen. Menurut saya itu harusnya perjalanan rohani, bukan perjalanan yang berkonflik apalagi bergesekan. Jadi menurut saya memang ada yang mencemaskan dengan pamer banyak-banyakan orang pindah agama itu, Pak. Jadi ini kalau orang pamer biasanya kan orang yang sebenarnya memiliki kekhawatiran atau ketakutan tertentu dalam dirinya. Ia ingin berlindung, melindungi dari memamerkan orang begini. Orang yang pamer ilmu kan biasanya dalam tanda kutip berada kosong gitu loh. Kalau orang berilmu kan seperti padi merunduk. Iya. Apakah itu yang terjadi juga dalam aksi pamer statistik, pamer ketebalan lapisan tadi itu? Ya, jadi katanya banyak negara-negara yang sebenarnya lemah suka pamer senjata gitu ya. Iya. Terus lagi apa istilahnya waktu hari kemerdekaannya menunjukkan rudal-rudalnya gitu ya. Sementara katanya Swiss itu jarang sekali pamer senjata, padahal di gunung-gunung Alpen itu tersimpan semua corong-corong meriam mereka katanya. Yang katanya negara Eropa belum ada yang berani menyerang karena corong-corongnya. Justru disembunyikan senjatanya. Mungkin ada juga begitu ya Pak Adrianus ya, agama bisa juga bertumbuh dengan rasa terancam. Jadi ada seorang rektor IAIN Banjarmasin, teman saya namanya Mujibur Rahman, dia menulis disertasi tentang feeling threatened. Oh, perasaan takut. Perasaan takut terancam. Ya, jadi agama-agama Indonesia seolah-olah tumbuh dengan rasa terancam, sehingga dibutuhkan memperkuat diri, melapisi diri dengan mengatakan, ini loh kami makin banyak ya, hati-hati kamu, atau inilah kami, diam-diam kami akan membesar, hati-hati loh kamu. Dan menurut saya di situ banyak sekali masuk segala hal rupanya dalam apa yang tadi Pak Arhanus katakan, cerita tentang pamer udah pindah agama itu ya. Nah, tadi kan Pak Martin berkali-kali mengatakan ini mengkhawatirkan ini ya. Saya katakan ini barangkali cara beragama yang kurang sehat. Ya, cara beragama yang menyimpan kenangan tentang konflik gitu ya. Yang datang dan bertumbuh tidak dengan rasa aman ya. Namun disitulah justru tantangan kita yang terbesar sekarang. Bisakah kita lebih sehat lagi? Sebab bukankah agama ini sebenarnya tanda bahwa kita diberkati kan begitu ya? Agama ini tanda bahwa kita dikaruniakan Tuhan, diberi rahmat. Ya mohonlah mengekspresikan diri bahwa kamu diberkati dan menjadi berkat bagi yang lain, kira-kira begitu. Presiden kita kan salah satu jargonnya yang sangat kuat itu adalah revolusi mental. Betul. Ya, dan berkaitan dengan tema kita ini, apakah ada memang revolusi mental dalam beragama? Nah, sebelum kita mungkin pada ujungnya nanti Pak Martin bisa memberikan gambaran, mungkin supaya lebih jelas kepada para pemirsa kita, apa sih yang dimaksud dengan revolusi mental beragama, Pak? Nah, jadi memang tadi udah bagus catatan itu. Dengan keadaan agama yang
menunjukkan mentang-mentang gitu ya. Berarti ada mental yang bisa tadi disebut oleh Pak Arlianus sedang takut, atau ada mental yang mengatakan aku hebat kamu kalah gitu ya. Nah ini mental yang memang tidak produktif bagi hidup bangsa kita, sehingga perlu menempuh pembaharuan atau revolusi mental. Nah menarik sekali Jokowi dalam katakanlah visinya ya. Kan sejak tahun 2015 sudah bicara revolusi mental. Dan itu sebenarnya menggemakan apa yang Soekarno katakan tentang Trisakti. Trisakti, oke. Ya. Dan memang Trisakti itu berarti secara politik berdaulat, secara ekonomi mandiri, tapi secara kebudayaan berkepribadian. Nah, jadi kebudayaan yang berkepribadian ini dipindahkan atau diperkaya oleh Jokowi dengan revolusi mental. Sebenarnya simpel sekali. Mental pegawai pemerintah, ASN gitu ya kira-kira, ya mental melayani dong. Ya service sebagai mental baru. Bukan jadi tuan di mana kita ngurus KTP dulu seperti apa gitu ya. Sekarang justru mengurus KTP gampang sekali. Itu yang dibayangkan oleh Jokowi. Nah, lalu dalam RJPMN, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional, yang dicanangkan Jokowi sebagai visinya, ada juga apa yang disebut revolusi mental di bidang keagamaan. Dia juga mengatakan itu, ditulis ya. Dan salah satu revolusi mental dalam bidang keagamaan, dan itu juga penting mengingat sila 1 kita tentang agama ya, mau tidak mau walaupun ketuhanan tentang agama lah itu kira-kira. Maka revolusi mental beragama itu kira-kiranya membuat agama itu berkembang dengan toleran, dengan bisa menerima kemajemukan, artinya bisa rukun, tapi juga menempuh semacam sikap moderatnya. Sikap yang tidak memaksakan, tapi yang sikapnya lebih inklusif, memberi tempat bagi pertemuan dengan agama lain. Ini yang kiranya berlangsung dalam diri agama. Di Indonesia, agama sebagai kenyataan publik ya. Kita tidak mau mencampuri bagaimana teologi agama lain ya. Itu kan disebut tidak sopan dalam hubungan antar agama. Tapi kita ingin agar agama-agama ini kita bisa juga nilai kamu atau kami atau kita, apakah dalam kita beragama mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini, dan kalau dia mendatangkan kebaikan maka syaratnya adalah ikut dalam revolusi mental itu. Dan ikut dalam revolusi mental diuji dengan 3 tadi, apakah agama itu mendorong toleransi, bisa menerima perbedaan, apakah agama itu mengembangkan ekspresi yang moderat gitu ya, dan apakah agama itu cukup inklusif, cukup terbuka bagi tetangganya, dan tidak membangun tembok-tembok, tidak membangun cerita-cerita tentang kamu kalah, kami hebat, kamu miskin, kami diberkati, tidak membangun seperti itu. Itu kurang lebih yang bisa kita jadikan cara untuk mengevaluasi, seperti Pak Anies bilang, mengevaluasi agama ini makin matang atau justru kita makin cemas melihat agama-agama ini. Ya. Apakah semakin tidak toleran, semakin eksklusif, begitu berarti itu berarti tanda-tanda ketidakmajuan berarti ya. Tidak berlangsungnya revolusi mental, berarti tidak maju ya, tidak ikut dalam. Nah, ini bagaimana mewujudkan revolusi mental beragama ini, Pak Martin, di tengah-tengah kehidupan beragama di Indonesia? Ya, sebenarnya revolusi mental itu bukan urusan bagaimana gerakan ini mau mencampuri ruang dalam agama, gitu ya. Tidak ada yang disebut revolusi ibadah, nggak ada lah. Mungkin orang Kristen punya apa yang disebut pembaharuan ibadah, itu urusan dari dalam ya. Kami sebut revitalisasi ibadah. Revitalisasi ibadah itu kita bisa terima ya, misalnya musik-musik dan lain-lain. Jadi revolusi mental beragama tidak hendak mencampuri agama, tapi begitu agama itu masuk ruang publik ya, begitu dia membicarakan hal-hal kehidupan masyarakat, kiranya cara dia masuk itu cara yang tidak membentengi diri, cara yang tidak menganggap yang lain lemah gitu. Cara yang membuat masyarakat merasa, bersama agama ini, bersama agama itu, saya lebih diperkaya, saya lebih toleran, saya bisa menerima perbedaan. Nah, dengan cara itu sebenarnya revolusi mental mau memasuki agama-agama, dalam agama-agama itu hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan. Jadi meninggalkan cara beragama yang
bertentangan dengan 3 hal tadi, dengan ya toleran, inklusif dan moderat begitu. Iya. Itu menjadi cara menguji ketika agamamu memasuki masyarakat loh, gitu ya. Bukan ketika agamamu memasuki ruang ibadahnya. Di ruang ibadah agama itu urusan internal ya. Jadi dia unfollow cara beragama yang lama itu begitu. Ya, unfollow cara beragama yang lama, unlearning cara beragama yang membangun sekat-sekat, atau unfriend sekalian lah. Gitu. Agama yang modelnya itu yang kita bayangkan sebagai cara untuk mengevaluasi agama ini karirnya sudah mendatangkan kesejahteraan bersama di ruang publik atau malah membuat publik kita semakin tegang, semakin satu dengan yang lain serba curiga. Dan menurut kita kalau itu terjadi kita harus betul-betul serius dengan revolusi mental beragama. Nah, bagaimana dan hal apa saja unlearning itu atau unfollow atau unfriend itu tadi dilakukan secara khusus bagi agama Islam dan Kristen yang relasinya sangat dinamis di Indonesia ini setelah beberapa pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Kita sedang berbicara tentang revolusi mental beragama adakah? Saya Pendeta Ruslan Rosso memulai percakapan dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lokita Sinaga. Pak Martin tadi di ujung segmen yang pertama ya, saya udah menitipkan pertanyaan tuh Pak. Kalau revolusi beragama itu dilakukan dengan sebuah proses unlearn terhadap hal-hal yang bertentangan dengan isu-isu Jadi apa saja, bagaimana cara dan apa saja apa yang perlu di-unlearn itu secara khusus bagi saya sebut tadi 2 agama, Islam dan Kristen, karena kita tahu ini yang relasinya paling dinamis di negara kita. Buddha, Hindu tetapi sebenarnya 2 agama yang bersumber dari satu mata air sebelah begitu. Abraham itu ya Pak Martin. Mungkin mulai dengan yang Islam Pak Martin. Ya, sebelumnya kita ke Islam ada istilah yang bagus memang unlearn tadi ya. Nah, Amerika atau Australia atau Eropa sekarang juga sedang menempuh proses unlearning. Mereka sebut dengan istilah yang unik, cancel culture. Cancel culture. Cancel seolah dibatalkan ya. Jadi misalnya dengan gerakan Black Lives Matter ya, hidup orang hitam itu serius gitu ya. Maka orang Amerika meng-cancel semua ucapan-ucapan yang mengatakan kulit putih unggul, gitu ya.
bahkan meng-cancel dan tidak boleh masuk ke dalam dunia publik omongan-omongan yang mengatakan orang hitam itu malas, orang hitam itu kriminal gitu ya. Karena mereka ingin agar stereotype ya stereotype dibuang agar ruang publik lebih terbuka, lebih toleran, dan itulah kalau boleh saya katakan revolusi mental orang Eropa yang putih itu sekarang harus lebih serius bahwa tidak boleh membedakan warna kulit, tidak boleh ada rasisme. Nah, jadi kita juga unlearning, kita mesti ada menurut saya. Ya. Jadi revolusi mental tidak hanya sekadar, oh saya harus lebih melayani. Itu betul, tapi saya juga harus bisa mengatakan ada yang selama ini saya pelajari dan saya yakini ternyata salah. Gitu ya. Itulah kekuatan unlearning sebenarnya. Karena kita memang apa-apa kan learn ya. Sekarang unlearn berarti semacam membatalkan sesuatu. Nah, dari agama Islam Indonesia menurut saya luar biasa cara mereka mengatakan ada yang mereka harus batalkan yang mungkin selama ini begitu lumrah gitu ya, begitu gampang diyakini. Nah, kalau kita tarik sejarahnya sebenarnya signifikan. Misalnya begini, ketika Islam berjuang ya, ketika panggilan jihad ikut dalam 10 November barusan ya, yaitu maksud saya dalam sejarah pahlawan pahlawan di Surabaya ya, itu kan jihad ya spiritnya. Tapi dengan itu mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia ini tidak negara Islam. Jadi ada proses unlearn, ada proses membatalkan suatu keyakinan yang mungkin dianut di tempat lain bahwa kalau mayoritas Islam, negaranya Islam. Ya. Jadi dengan menerima Pancasila, dengan menghapuskan 7 kata pada sila 1 gitu ya, ada proses unlearn yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang Islam, dan mereka mempelajari hal yang baru akibatnya. Nah, itu luar biasa. Mereka mempelajari misalnya orang Muhammadiyah mengatakan, kalau begitu Indonesia ini adalah negara damai. Dan dengan Indonesia negara damai, dia menjadi tempat kami bersaksi. Ya, jadi mirip sekali dengan kekristenan. Kita tidak usah lagi memikirkan mengislamkan negara, gitu ya. Tapi negara ini sudah baik, maka kami bersaksi. Nah, itu unlearn, tapi juga learning yang baru yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang Muhammadiyah. Ya. Nah, tapi yang barusan Pak Adlianus yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang Nahdlatul Ulama ini ya, mereka bikin konferensi, mereka bikin mungkin sidang sinode gitulah, atau muktamar besar seperti sidang raya lah istilahnya ya, yang disebut Batsul Masail biasanya itu ketika ada tema-tema khusus yang mau didalami ya. Dan pada tahun 2019 di Jawa Barat, di Banjar, di Jawa Barat loh ya, di Jawa Barat bayangkan. Semua tokoh NU mengambil kesimpulan bahwa sekarang kita tidak boleh lagi mengkafir-kafirkan orang yang bukan Islam. Oh, itu mengagetkan sekali. Kenapa kita ingat barusan dalam politik masa-masa Ahok ya, betapa dia dikafirkan kan begitu ya. Tapi justru sekarang tahun 2019 ini saudara-saudara kita yang Muslim melalui inisiatif NU menempuh unlearning baru. Nah, gitu ya, bahwa orang yang bukan Islam itu tidak boleh disebut sebagai kafir. Itu satu terobosan yang luar biasa dalam unlearning mereka. Dan mereka menemukan learning yang baru jadinya. Nah, learning yang barunya juga luar biasa Pak Adlianus. Mereka buka dokumennya dan mereka memang harus, tidak mungkin mereka menghapus kata kafir dalam Quran kan gitu. Seperti kita juga orang Kristen misalnya dalam Mazmur 1, kita nggak boleh diantara orang fasik, kan begitu. Nggak mungkin kita bilang, oh hapuslah kata fasik. Hilangkan dari Alkitab. Hilangkan dari Alkitab, nggak mungkin. Lalu mereka mengatakan, rupanya kekafiran itu sebagai satu tantangan rohani ada. Kan gitu ya. Dan Mazmur 1 kan juga orang-orang fasik adalah masalah rohani ya. Masalah orang yang tidak menerima Tuhan misalnya. Tapi mereka mengatakan ketika kita mau terlibat di ruang publik, urusannya bukan urusan ada minoritas yang kafir. Oh, itu luar biasa sekali. Jadi di ruang publik kita tidak boleh mengkafirkan, justru di ruang publik kita menemukan
sesama kita sebagai sesama sebangsa yang setara. Jadi saudara-saudara kita yang Islam berhasil unlearn, membatalkan gagasan lama tentang kekafiran yang non Muslim, tapi mereka membangun satu gerak baru bahwa kesetaraan, ya, itu menjadi definisi setiap orang sebagai warga negara. Jadi ini temuan baru yang setara dengan temuan yang didapat dalam sidang PBB, dari apa yang disebut deklarasi human rights, deklarasi HAM sedunia tentang siapa itu manusia sebagai warga negara. Jadi temuan unlearning bisa luar biasa sekali, dan agama yang demikian menurut saya betul-betul membuktikan dia sedang menempuh revolusi mentalnya. Nah, gitu Pak Arlian. Dan itu 2019 kan ya dalam muktamar ya. Itu so far itu terus digulirkan ya. Dan itu memang menjadi satu katakanlah keputusan agama ya, yang nanti bisa menjadi cara untuk menguji apakah politik-politisi kita yang masih suka memanfaatkan agama masih memainkan pengkafiran itu. Tapi setidaknya ada positioning ya, yang dengan itu kita bisa katakanlah menggugat gitu, atau mempersoalkan kalau ada tendensi-tendensi yang masih mengulang lagi pembatasan-pembatasan berdasarkan kategori kafir itu. Oke. Itu unlearning di kalangan Islam. Ya, ya. Kalau di kalangan Kristen, nah ini juga proses yang panjang. Ya. Jadi kan kekristenan kita itu bertumbuh karena para misionaris. Ada Kroit misalnya, kalau orang mengingat Indonesia bagian timur ya. Kalau GKI mungkin ada orang-orang Belanda ya, ada orang yang dari Cirebon itu ya. Bahkan mungkin Jonsung ya. Di daerah Magelang, dan ada Nomensen di Sumatera Utara, kan begitu ya. Nah, ketika mereka datang, katakanlah tahun-tahun 1870-an atau awal tahun 1900-an ya, mereka masih membangun kategori-kategori yang bersifat membedakan sebenarnya. Terang gelap ya. Al-Furu katanya. Kalau di Indonesia bagian timur ya, itu memakai bahasa dari Portugis tentang orang kafir sebenarnya. Kalau orang Batak bilang Sipelebegu misalnya. Sipelebegu. Iya, bahwa nenek moyang kami, leluhur kami itu menyembah begu. Begu itu roh orang mati, gitu ya. Nah, dan dengan mereka datang seperti itu, mereka menganggap ini kekafiran, dan ini harus ditinggalkan, ya. Ada yang membakar ini, membakar itu, tapi dengan itu maka masuk agama baru, kan gitu ya. Kroit misalnya menulis keluar dari agama suku, masuk agama Kristen sebagai satu katakanlah cara dia berpikir. Tapi ketika kekristenan tahun-tahun 60 bersidang, ya, jadi sama dulu gerakan misionaris mengirim misionaris yang membeda-bedakan itu, mengkafir-kafirkan. Lalu sekarang tahun 60-an para misionaris berkumpul, lalu mereka bergabung dengan Dewan Gereja Sedunia, dan mereka sadar perlu ada satu kantor di Dewan Gereja Sedunia, kantor hubungan antar agama, kan gitu ya. Kantor hubungan antar agama, dan dalam kantor ini juga dibahas bagaimana kita memikirkan ulang hubungan kita dengan agama-agama leluhur, agama-agama asli yang dulu. Dan muncul kesepakatan baru, muncul perenungan baru, dan kita yakin ini juga oleh karena Roh Kudus, bahwa kita tidak boleh lagi menganggap agama yang kita sebut leluhur itu atau agama asli itu sebagai kekafiran, ya, atau lebih rendah, atau lebih rendah. Juga kita tidak boleh juga menganggap agama-agama yang majemuk itu seperti agama-agama katakanlah Buddhisme untuk kekristenan Sri Lanka, ya, agama Hindu untuk kekristenan di India, atau agama Muslim untuk kekristenan di Indonesia. Tidak boleh lagi agama-agama itu kita anggap sebagai
kafir. Dan kita tidak boleh datang untuk sebuah sikap yang disebut supaya kamu pindah agama, gitu. Jadi Dewan Gereja Sedunia bersama-sama dengan Kepausan, dengan kantor Kepausan, bersama-sama dengan Aliansi Injili, bayangkan itu, Aliansi Injili, Dewan Gereja Sedunia, dan kantor Kepausan tentang hubungan antar agama mengeluarkan dokumen, dan dokumen itu disebut sebagai rekomendasi untuk kode etik dalam kita berhubungan dengan agama lain, ya. Dan dalam dokumen itu tahun 2010 lah keluar itu, ya, dikatakan bahwa memang kita tidak menganggap agama lain itu kafir, tidak boleh juga menganggap agama leluhur itu sebagai kafir, tapi mereka adalah rekan kita, rekan sekerja kita. Kalau begitu memang kekristenan bukanlah agama yang mempromosikan pindah agama. Nah, menurut saya itu sebuah unlearn yang luar biasa dari gereja-gereja di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah agama-agama. Mirip dengan apa yang ditetapkan oleh NU dalam konteks Indonesia, menurut saya. Jadi baik agama Islam maupun agama Kristen sudah berproses sebenarnya. Betul. Untuk melakukan unlearning itu, ya. Unlearning itu. Sudah melakukan itu. Nah, dan berhasil, apakah itu berhasil kah? Nah, memang dalam kekristenan kita dibuatnya lebih jelas jadinya, ya. Tadi kan dalam Islam mereka lebih jelas bahwa warga negara itu setara. Tidak ada warga kafir, tidak ada warga minoritas. Itu secara publik. Kita juga kekristenan memang tidak datang untuk membujuk orang pindah agama. Kekristenan datang dengan rumah sakit, datang dengan sekolah, demikian juga GKI misalnya, ya. Tujuannya bukan membujuk orang untuk pindah agama, tapi untuk mempersaksikan, ya. Jadi sama, Muhammadiyah mengatakan Indonesia ini adalah ruang kesaksian. Kita juga mengatakan kekristenan datang dengan YKB, dengan GKI, dengan rumah sakit, dengan penabur misalnya, adalah membangun kesaksian. Dan menurut saya kita bisa kalau begitu lebih jelas lagi meminta, kalau gitu kamu bersaksinya bagaimana, ya, agar tidak dikesankan dan tidak bertujuan untuk membujuk-bujuk orang pindah agama lalu nanti taruh dia mana di YouTube, wah hebat sekali ya, ini telah pindah masuk GKI misalnya. Tidak lagi seperti itu. Baik, jadi, nah kalau unlearning ini berhasil dilakukan, ya, berhasil, seperti apakah kira-kira wajah baru relasi antara Islam dan Kristen di Indonesia setelah beberapa informasi berikut ini? Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat,
Kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Kena Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sudah bersama dalam acara Gema Kasih Indonesia. Pendengar saudara, bagaimana percakapan kita, dan kita berada pada segmen terakhir dari acara Gema Kasih ini. Saudara, kita membahas revolusi mental beragama adakah? Dan meskipun ini segmen terakhir, Anda masih bisa menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar atau di chat room yang tersedia, dan Pak Pendeta Martin tentu dengan senang hati akan merespon setiap komentar atau pertanyaan dari saudara-saudara. Pak Martin, tadi kita lanjutkan, ini segmen terakhir, Pak. Ya. Pak. Kalau atau ketika proses unlearning ini berhasil dilakukan, ya, kira-kira seperti apakah wajah baru relasi Islam Kristen itu? Jadi dengan unlearning, mungkin kalau bisa diringkas ya, maka agama menempuh kekuatan rohaninya yang amat positif. Jadi bukan membeda-bedakan, bukan mengkafir-kafirkan, bukan membujuk-bujuk orang untuk pindah agama, tapi agama mengeluarkan dari dalam dirinya, kalau kata Alkitab ya, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari dalam hatinya, maka perbendaharaan yang baik dari Islam luar biasa tadi kan, kita ini warga yang setara, tidak minoritas, tidak konflik mayoritas. Muhammadiyah mengeluarkan apa yang disebut Indonesia ini adalah negara untuk bersaksi. Dan kekristenan dengan seluruh institusi modernnya, rumah sakitnya, sekolahnya, ya, mengeluarkan apa yang terbaik, yaitu kesaksian-kesaksian. Jadi dengan demikian menurut saya ada satu platform baru beragama, dan itu menurut saya revolusioner sekali. Bahwa agama ini akan menemukan kekuatan-kekuatan positif dari bangsa ini untuk bangsa ini. Itu saja jaminan bahwa agama itu menjadi kekuatan positif saja sudah luar biasa. Mengingat apa? Mengingat ini analisa seorang guru besar dari UIN ya, IAIN Jakarta, Azumadi Azra. Dia mengatakan dia selain ahli agama Islam, dia juga ahli sejarah agama-agama, dan dia mengatakan bahwa kita ini dibebani dengan apa yang disebut rat race. Itu kalau diterjemahkan harfiah, rat race, balapan tikus, gitu ya. Jadi balapan statistik antara agama yang terus-menerus seolah-olah menjadi ketegangan. Misalnya alasan
mengapa daerah Simalungun gitu diinjili, ya, yaitu ketika itu Nommensen mengirim telegram ke Jerman, ya, Timor London, Sumatera Timur harus segera dikristenkan. Kalau enggak nanti orang Melayu yang Muslim akan masuk gitu. Jadi kita punya memori balapan agama. Di Indonesia bagian timur, di mana? Makanya sebenarnya di sisi lain kita juga punya memori yang positif, ya, bahwa agama-agama itu melakukan pembagian kerja. Ya. Misalnya, baiklah orang Indonesia yang Kristen itu di daerah gunung-gunung, kan gitu ya. Makanya kan orang Batak yang dekat Danau Toba, orang Toraja, orang Dayak, kan itu orang-orang di pegunungan ya, agar saudara-saudara yang Muslim melayani di tepi pantai. Pesisir. Gitu ya. Nah, pesisir. Jadi sebenarnya kalau revolusi mental agama tadi betul-betul konsekuen, jadi agama dan masyarakat bertambah yakin bahwa agama ini bekerja, mau berbagi tugas, gitu ya. Dan dengan berbagi tugas, mengembangkan hal-hal yang positif, mengeluarkan hal-hal yang positif dari dirinya untuk bangsa ini. Jadi itu saja Pak Arlianus, udah satu positioning, bahwa dia tidak akan mengancam agama lain. Nah kan ya, bahwa dia datang tidak untuk threatening sesamanya, tapi dia untuk mencari mana yang positif, agar dia memperkuat, memberi energi bagi usaha-usaha positif hidup berbangsa dan bernegara di ruang publik ini. Itu saja udah luar biasa Pak. Iya, tapi faktanya di beberapa tempat, kita nggak boleh mengatakan di Indonesia secara umum, ini di beberapa tempat yang sangat terbatas kan, itu kan konflik itu masih berlangsung ya Pak. Misalnya penutupan tempat ibadah antar ibadah agama apapun masih terjadi konflik. Nah itu almarhum Eka Dharma Putra ya pernah mengatakan bahwa salah satu yang membuat relasi agama di Indonesia diwarnai oleh konflik adalah sindrom anak tunggal. Ya, bahwa agama-agama ini masuk ke Indonesia ini secara sendiri-sendiri dan menganggap diri sebagai yang paling benar dan satu-satunya yang benar. Ya, komentar Pak Martin. Ya, itu kita memang harus uraikan, tapi itu memang satu hipotesa yang kuat sekali, sindrom anak tunggal. Jadi itu warisan bahwa Islam tumbuh dari dan sebagai anak tunggal di Timur Tengah. Iya. Kekristenan tumbuh dari anak tunggal di Eropa, kan gitu ya. Mungkin Hindu tumbuh sebagai anak tunggal di India. Nah, pada zaman dulu memang agama itu besar di wilayah tertentu dan dia menjadi anak satu-satunya. Itu datang ke Indonesia sehingga memori itu ada. Yang kedua juga memang karena proses yang sering disebut sebagai proses baptisan massal gitu ya, di kekristenan ya, maka memang mudah sekali orang berkesimpulan Toraja itu Kristen, kan gitu ya, karena secara massal orang Toraja semua jadi Kristen. Batak Toba itu Islam, karena memang Nommensen berhasil mengkristenkan hampir semua orang di sekitar Danau Toba, ya. Jadi itu menjadi satu kebiasaan, lalu menjadi sindrom. Kenapa jadi sindrom? Ketika dia bertemu dengan orang-orang di perbatasan, gitu ya. Ketika terjadi migrasi penduduk, gitu ya. Ketika banyak orang-orang Gorontalo ke Sulawesi Utara untuk bekerja memetik cengkeh misalnya, Gorontalo yang Muslim, gitu ya. Ketika orang-orang Kristen misalnya ikut dalam perumahan di Bekasi, tiba-tiba di Bekasi yang dulu Sunda dan Islam muncul gereja-gereja yang besar, gitu ya. Tiba-tiba di Minahasa, bahkan di Tomohon muncul masjid raya akibat migrasi ini, sehingga mengalami semacam kesulitan menerima adanya yang lain, dan itulah sindrom itu yang kalau dipertahankan, kalau dipanas-panaskan dengan ini bukti kami kuat, ini bukti kami pemilik wilayah ini, gitu ya, maka kalau dipanas-panaskan sindrom itu bisa menjadi kembali lagi mengkafirkan, kembali lagi menganggap yang lain itu sebagai musuh. Justru itu kita harus atasi dengan model-model yang baru ini, bahwa agama datang dengan kapasitas positifnya tadi. Nah, kembali ke atas tadi ya Pak Martin, tentang saudara-saudara kita Muslim yang mengatakan jangan
istilah kafir. Apakah artinya mereka atau umat Islam dalam hal ini sesuai dengan hasil muktamar NU itu tidak lagi memakai term kafir terhadap orang beragama lain begitu, termasuk terhadap kekristenan? Mereka mengatakan dalam hal hidup bermasyarakat berbangsa tidak boleh mengkafirkan. Jadi kita berharap ini menjadi satu tren ya, menjadi satu ide yang viral gitu ya, bahwa dalam kehidupan perpolitikan, dalam kehidupan bisnis ya, kategori-kategori kafir itu hilang. Tentu kita nggak bisa menghilangkan itu sebagai satu perenungan rohani ya, sama seperti dari Kristen juga tidak bisa menghilangkannya. Jadi ditambah dengan sikap positif, muncul juga satu, kalau boleh saya katakan, kontrak moral. Jadi orang Muslim bisa membangun kontrak moral dengan bangsa ini bahwa kami tidak akan menganggap orang di ruang politik sebagai kafir lagi. Kita juga orang Kristen menganggap bahwa urusan kita di ruang publik bukan urusan untuk mengkondisikan orang untuk jadi Kristen, tapi untuk mengkondisikan kesejahteraan, untuk mempersaksikan sukacita Kristus di tengah-tengah kehidupan. Itu yang mau kita kondisikan kok gitu ya. Nah kalau begitu maka memang Indonesia ini akan semakin kondusif bagi pembaharuan revolusi atau reformasi mental beragamanya, dan itu akan mempercepat kita gitu loh. Jadi bangsa yang trisakti tadi, mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan gitu. Jangan kita menyerap kebudayaan sindrom anak tunggal tadi dalam kebudayaan Indonesia. Kebudayaan kita bukan anak tunggal loh. Kebudayaan kita gotong royong. Kebudayaan kita semua bisa duduk bersama dan berpartisipasi. Nah, di situ isu kita yang sebenarnya. Kalau melihat tadi sebutlah patokannya yang Pak Omar sampaikan tentang revolusi mental beragama itu adalah tadi toleran, inklusif, moderat. Kira-kira nilai agama-agama di Indonesia berapa Pak tahun ini Pak? Nah, kebetulan juga kami sedang melakukan apa yang disebut indeks aktualisasi Pancasila. Ya. Dan dalam target nasional, ada loh, target nasional indeks itu 74 target nasional. Ya. Dan Indonesia sudah ke arah itu, dan menurut saya cocoklah agama-agama itu nilainya 70-an. Gitu 70-an. Jadi sebenarnya kita sangat optimis bahwa akan semakin membaik dengan revolusi mental beragama. Ini kan tahun 2020 kalau saya tidak salah itu ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai tahun toleransi. Betul. Apalagi sekarang luar biasanya, dan menurut saya ini hebat sekali Menteri Agama sekarang dan juga Kabinet Jokowi ini di Departemen Agama secara besar-besaran menggerakkan moderasi beragama. Nah itu kiranya menjadi vitamin ya, tambahan bahwa oh inilah revolusi mental beragama, dan nilai Indonesia akan seperti nilai dalam target rencana jangka menengah indeksnya. Dan 70-an sudah menjadi nilai yang optimis. Mungkin nggak terlalu sangat optimis gitu ya. Tapi nilai yang optimis. Oke lah ya. Untuk kita. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau Pak Martin kita evaluasi diri lah. Kalau lihat gereja-gereja kita di Indonesia. Ya. Apakah semangat toleran, inklusif, sikap beragama yang modern itu semakin menjadi dalam tanda kutip nih tren kehidupan beragama Kristen, atau kembali nih, mengingat tadi kalau kita lihat tadi fenomena pamer-pamer para petobat-petobat ini baru ini. Iya, kekristenan kita sebenarnya saya sering merasa dia bereaksi gitu ya, karena banyak gereja yang ditutup, karena banyak gereja yang dilarang, maka kita reaktif sering sekali dengan cara ya kita juga berkompetisi lah gitu ya. Kita juga kalau begitu angkat bicara lah. Kan di Minahasa gerejamu bisa berdiri, di sini bisa juga dong gitu ya. Jadi kita reaktif. Nah menurut saya sikap reaktif itu memang kita bisa terima ya. Itu kita bisa menerima hal itu wajar. Kita harus membela posisi kita. Tapi maunya selain reaktif kita juga harus aktif gitu ya. Aktif dalam arti apa? Dalam arti mengatakan marilah kita menemukan yang kuat, yang positif dari dalam diri agama-agama kita untuk kehidupan bersama. Jadi lebih bagus kita
mencari kekuatan kita untuk yang positif gitu ya. Sering disebut sebagai apa namanya inquiry yang apresiatif inquiry gitu. Daripada kita memikirkan apa threat, ancaman ya, apa SWOT kita kan gitu ya. Udahlah kita jangan terlalu dibebani oleh ancaman sekarang. Apresiatif inquiry lah. Mana yang kita kuat itu kita tunjukkan, kita bagi, dan semoga saudara-saudari kita yang lain juga menunjukkan kekuatannya dan berbagi. Dan itu jauh lebih positif untuk kehidupan. Jadi ketika nilai-nilai positif dari agama yang berusaha ditemukan itu, dari semua agama itu dipertemukan di ruang publik seperti itu, maka sebenarnya kehidupan beragama akan menjadi sangat indah ya. Tidak ada perasaan ingin mengalahkan atau terkalahkan, mayoritas atau minoritas, semakin berkurang atau semakin bertambah banyak. Itu akan hilang ketika kita fokus pada upaya mengaktualkan ya nilai-nilai positif itu dalam kehidupan masyarakat. Ya. Baik Pak Martin, revolusi mental beragama adakah? Ternyata ada ya Pak, walaupun nilainya tadi 70. Tapi 70 itu lulus kan Pak, naik kelas kalau 70. Sedang naik kelas tapi belum dapat ijazah. Oke Pak Martin, ini percakapan sangat menarik tapi waktu membatasi kita. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, adakah semacam pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan pokok percakapan kita, revolusi mental beragama? Adakah? Silakan Pak Martin. Jadi revolusi mental beragama itu bisa menjadi alat evaluasi sudah di mana perjalanan agama-agama di Indonesia. Ada yang mengatakan agama itu berjalan dengan balapan satu dengan yang lain, lomba-lomba kuat, lomba-lomba banyak. Tapi dengan revolusi mental beragama, kita justru ingin menemukan agama itu kiranya berlomba mengeluarkan yang baik, yang positif dari dalam dirinya. Sehingga memang ada yang dia harus unlearn, dia harus hentikan untuk mempelajari atau untuk mengembangkan itu. Misalnya dari saudara kita yang muslim, mereka udah mengatakan kami tidak akan mengkafirkan lagi. Dari kekristenan sudah mengatakan kami bekerja membangun sekolah tidak untuk memindahkan orang agamanya ke agama kami, tidak. Tapi kami untuk mendatangkan yang baik, yang positif, yang kuat, penghargaan satu dengan yang lain, dan dengan itu agama semakin menjadi bagian bangsa kita untuk optimistis. Menjadi bangsa yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Baik, terima kasih Pak Martin atas penjelasannya yang diberikan. Saya percaya ini memperkaya, bukan hanya memperkaya, menolong kita untuk bagaimana agama itu hadir dan menantangkan hal-hal yang membangun kehidupan, memelihara, merawat kehidupan demi kemajuan bersama sebagai warga bangsa. Terima kasih, dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan berkati.